Jadi kalau kita kan memang ngelihatnya benar-benar dari sisi mobil bekas ya. Jadi kembali yang saya bilang bahwa mobil baru itu memang menjadi lokomotifnya mobil bekas. Kita pasti ngikutin di belakang. Jadi benar-benar saya sih ngelihatnya dampak yang sangat positif ya dari sisi mobil baru ini ke mobil bekasnya. Nah, kami yakin juga bahwa di OLX Autos kita kan juga memberikan solusi banyak tuh ya. Jadi tetap masyarakat pasti punya pilihan lah kalau memang mau milih mobil baru atau mobil bekas ya. Tentunya juga didukung dengan financing yang ada. Oke, kalau misalkan yang terbaru nih ada, pemerintah yang bakal membebaskan bea masuk kendaraan listrik gitu. Tanggapan Pak Jan seperti apa? Apakah ini justru nanti akan mempengaruhi harga secara signifikan atau seperti apa Pak Jan? Oh iya, itu menurut saya udah bener lah ya regulasinya. Jadi, kemarin juga ada wacana ya dari pemerintah bahwa, biaya impor juga nanti salah satu metrik yang dipakai itu, emisi ya. Jadi kalau biaya apa, electric vehicle, EV, pajaknya dinolin gitu. Tapi mau namanya, pengurangan atau penghapusan, itu pasti membantu sih. Jadi, secara nggak langsung, biaya biaya beli retail untuk mobil listrik akan lebih rendah. Dari sana juga untuk biaya cost of maintenance juga mobil listrik jadi lebih rendah lah karena nggak usah beli bensin dan lain-lain. Dan komponennya juga nggak banyak yang, musti gonta-ganti spare part sih. Jadi, secara total cost of ownership juga jauh lebih rendah dibanding, mobil, bensin. Jadi itu mungkin membuat appetite orang untuk punya car ownership itu jauh lebih, tinggi, ke depannya. Memang ini takes time sih karena salah satu, infrastruktur yang harus dilakukan yang harus dimiliki itu kan, charging station ya buat, mobil listrik. Sedangkan kalau kita lihat SPBU Pertamina 100 radius 100 meter pasti udah ada Pertamina berikutnya gitu. Mhm. Jadi, Dengan adanya stimulus ini ya bisa berkurang berapa persen sih, Pak Jan, persentase apanya, harganya? berkurang apanya nih? Persentase harganya? Oh, eee, susah sih ngomongnya ya karena memang, dari awal, kan sudah di-set, mobil listrik memang, bisa dinolin ya. Jadi dan memang mobil listrik ini kan harganya bervariasi banget dari Hyundai punya sama Tesla punya jauhnya setengah mati gitu. Jadi, eee, nggak bisa dipersenin sih, Oke, baik. kalau bilang pajaknya berapa persen susah ngomongnya. Oke, saya akan beralih ke Pak Joni. Pak Joni, dengan membaiknya daya beli masyarakat, kemudian pemulihan ekonomi juga semakin membaik, pandangan Anda ini kira-kira mobil jenis apa sih yang paling banyak diminati oleh konsumen di tahun 2022? Apakah kendaraan niaga atau justru LCGC atau EV? Ya, jadi kalau dari sisi mobil bekas sih kita lihat memang nggak jauh berbeda ya dari tahun lalu. Kurang lebih ya pasti MPV, SUV, sedan gitu. Nah, kalau kita bicara merek, ya Avanza, ya kan, Innova, Brio, Jazz, sama CR-V gitu. Jadi balik lagi kalau kita ngelihat sih permintaan mobil ini ngikutin mobil baru, dan saya ngelihat permintaannya juga masih tinggi ngikutin industri mobil bekas ya. Mobil bekas ini kita prediksi mungkin sekitar pertumbuhannya sekitar 2-3% lah tahun ini. Oke, sekitar 2 hingga 3%. Kalau dari segi tantangan Pak Joni, apa saja sih yang kira-kira akan membayangi sektor otomotif, utamanya penjualan mobil bekas di sepanjang tahun ini? Jadi yang pasti sekarang yang nomor satu sih konflik internasional ya, itu saya ngelihat pasti berpengaruh di semua industri termasuk juga di semua negara gitu. Cuman memang besaran impact-nya seberapa besar dan bagaimana yang kita sebagai negara kita bisa memitigasi tadi. Yang kedua juga saya ngelihat dari sisi pemulihan pandemi ya, dan juga level dari vaksinasi kita. Bagaimana kita bisa mempercepat proses itu, dan juga mungkin melihat pandemi ini mungkin bisa dilihat menjadi endemi gitu. Nah, terus yang ketiga ini benar-benar dari sisi mitigasi ekonomi di tingkat domestik yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah gitu ya. Jadi banyak langkah-langkah strategis yang pemerintah lakukan juga untuk membantu mendorong bisnis secara keseluruhan. Nah, kalau saya lihat secara secara industri juga satu lagi, kalau secara global itu kan memang juga chip makers lagi kekurangan ya untuk mobil baru. Jadi mungkin
dampaknya tidak terjadi sekarang, tapi dalam waktu beberapa tahun ke depan yang mobil-mobil baru yang sekarang susah untuk dibikin supply-nya itu akan menjadi ke mobil bekas efeknya nanti gitu ya, kurang lebih sekitar 3 sampai 7 tahun ke depan lah mungkin ya. Nah, tapi kalau dari kami sih, mungkin saya positioning-nya benar-benar kita cautiously optimistic dengan industri otomotif di Indonesia. Kita pasti bisa bertahan. Kita juga sudah ngelewatin pasang surut dan badai kemarin ya di masa krisis pandemi. Saya yakin di tahun depan sih bagus sih. Oke.